Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Maruf Hussein, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat, ingin menyampaikan terkait dengan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Bila kita memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 28 tahun 2020, di situ disebutkan adanya 3 kawasan. Yang pertama kawasan yang terkendali, yang kedua kawasan yang sudah terkendali, dan yang ketiga kawasan yang belum terkendali. Untuk kawasan yang terkendali dan sudah terkendali, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan dilaksanakan sholat Id di lapangan ataupun di masjid. Sedangkan untuk kawasan yang tidak terkendali, belum terkendali, maka Majelis Ulama menganjurkan agar sholat Id dilaksanakan di rumah masing-masing. Ini sesuai juga dengan pedoman dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama dan Nahdlatul Wathon. Penentuan kawasan terkendali, sudah terkendali ataupun belum terkendali itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah, yang pasti ketentuan itu berdasarkan pertimbangan dari Dinas Kesehatan maupun dari gugus tugas COVID-19, sehingga kemudian pemerintah daerah menetapkan kawasannya, daerahnya itu termasuk kawasan yang terkendali, tidak terkendali, maupun sudah terkendali. Untuk Kabupaten Sumbawa Barat, gugus tugas COVID-19 Kabupaten sudah menyampaikan laporan bahwa KSB termasuk kawasan yang sudah terkendali. Atas dasar itu, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengizinkan pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan dan di masjid, kecuali untuk 2 desa yang masih terdapat kasus positif. Untuk 2 desa ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melarang pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan dan menganjurkan agar sholat Idul Fitri dilaksanakan di rumah. Untuk yang sholat Idul Fitri di rumah, ya dilaksanakan saja di rumah 2 rakaat. Rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua diawali dengan 5 takbir. Setelah takbir itu, ya sholat seperti biasanya, membaca surat Al-Fatihah dan kemudian surat pendek, dan kemudian ruku, iktidal, sujud, duduk, sujud, demikian seperti sholat biasa. Al-Fatihah dan surat pendek di rakaat pertama dan rakaat kedua dibaca keras. Setelah itu kemudian imam menyampaikanlah nasihat-nasihat kepada keluarga, diawali dengan tahmid, alhamdulillah, kemudian salawat, kemudian membaca 1 ayat Al-Quran, syahadat boleh ditambah, kemudian menyampaikanlah nasihat-nasihat tentang takwa, nasihat tentang kebajikan kepada keluarga, dan kemudian diakhiri dengan doa bersama, kemudian salam, selesailah. Itulah khutbah Id yang bisa disampaikan oleh imam, oleh kepala keluarga. Gunakan saja bahasa daerah yang sederhana-sederhana, sehingga sholat Id sudah terlaksana dengan sempurna. Bagi yang diizinkan, di daerah-daerah yang diizinkan, saya ingin menyampaikan beberapa saran. Yang pertama, sebaiknya diadakan pada lingkup sekecil mungkin yang bisa dilakukan. Umpamanya ya di tingkat dusun, atau kalau perlu ya tingkat RW. Itu yang pertama, sekecil mungkin sehingga panitia sholat Id dapat mengetahui betul siapa-siapa yang ikut sholat berjamaah. Yang kedua, apabila tidak hujan dan apabila ada tempat yang lapang, saya sarankan untuk dilaksanakan di lapang, di ruangan terbuka, sehingga sinar matahari pagi yang banyak manfaatnya itu bisa bermanfaat juga bagi kita. Yang ketiga, ikuti protokol penanggulangan COVID-19. Semua yang hadir memakai masker, membawa sajadah sendiri-sendiri, cuci tangan, dan setelah sholat ataupun sebelum sholat hindari sentuhan langsung dengan orang lain,
tidak usah jabat tangan, tidak usah berpelukan, cukup memberikan anggukan kepala atau bahasa lain yang menyatakan bahwa kita menyapa mereka dengan senang hati. Saya kira apabila semua kita lakukan, ini adalah upaya-upaya maksimal yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita sertai dengan tawakal kepada Allah dan memperbanyak doa. Semoga doa-doa kita di Hari Raya Idul Fitri ini diijabah, sehingga kemudian virus corona ini dapat diangkat oleh Allah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.